Hai Sobat Trader, balik lagi dengan saya Mary Putri, Personal Trading Analyst dari Didimax. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita cara menentukan area-area yang tepat dengan memakai support dan resisten. Mungkin banyak dari Bapak Ibu yang sudah paham dan juga mungkin sudah fasih memakai support resisten. Tapi apakah itu areanya sudah tepat atau belum? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang memang seperti misalkan contoh gaya trading yang kita pakai, karena itu akan menentukan support resisten yang berbeda dengan pemakaian time frame yang berbeda juga. Biasanya kalau saya sendiri ini memakai gaya trading intraday, biasanya saya memakai time frame di H1, bahkan seringkali juga saya memakai H4 untuk melihat jangka panjangnya. Oke, kita mulai dari time frame H1 yang kita pakai ini di pair SAUUSD. Oke, kalau misalkan kita melihat seperti ini dengan polos tanpa ada indikator apapun, kita bisa melihat yang dimana di sini support dan resisten yang dimaksud itu adalah support itu adalah harga terendah dan resisten adalah harga tertinggi. Bagaimana bisa kita patokkan harga terendah dan tertingginya? Patokannya dari apa nih? Misalkan contoh apakah dari hari sebelumnya atau hari sebelumnya dan hari sebelumnya. Ternyata yang kita patokan itu bukan dari patokan hari, tapi kita harus bisa memakai horizontal line sebagai patokannya. Oke, yang pertama mungkin ini adalah kita lihat di mana area yang terdekat yang sudah kita tandakan pakai horizontal line. Misal contoh, ini adalah harga yang sedang running. Artinya kenaikan ini menuju harga resisten yang terdekat. Kita lihat di sini, ini resistennya sudah tertembus, harga tertinggi tertembus, ini harga tertinggi tertembus, ini harga tertinggi tertembus, dan ya, di sini ada satu pantulan yang dimana ini bisa dikatakan menjadi harga resistennya. Sekarang kita turunkan, ada di angka 3034. Artinya ini adalah area resisten yang masih fresh ya. Kalau misal kita lihat, ternyata kita lihat lagi ke arah kirinya. Ke arah kirinya apakah ada satu, tapi ada yang lebih utama yang di sini, lalu di sini, lalu di sini. Jadi patokannya itu bukan menurut hari yang terdahulu, tapi di mana area level yang mendahului. Misal contoh ini area level pertama yang lebih tinggi, ada lebih tinggi kedua, ada area level yang kedua, area level yang ketiga, area level yang keempat, dan area level yang kelima. Jadi untuk menentukan support resisten biasanya kita pakai garis horizontal line ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah area resisten level pertama dan level kedua. Kalau misalkan biasanya seringkali kita pakai order block seperti ini ya. Nah, ini bisa jadi suatu area resisten. Kalau misalkan kita lihat, ini ada di area 3034 sampai 3037. Jadi biasanya kalau misalkan para trader udah menentukan area seperti ini bisa dijadikan patokan untuk area sell-nya. Nah, kalau untuk area supportnya seperti apa? Kita lihat. Kalau misalkan di sini contoh ini adalah harga yang sedang berjalan sekarang. Kita bisa melihat area yang kita garis lurus secara horizontal. Kalau misal kita lihat, ada area terendah terdekatnya, yaitu ada di sini. Ini level pertama, ini level kedua, ini level ketiga, dan ini level keempat. Ini ya, kalau kita pakai, kita bisa klik di sini, lalu kita bisa klik di level ketiga, lalu kita bisa klik level keempatnya. Syaratnya apa? Syaratnya yang dimana dalam area itu ada pembalikan.
ada pembalikan atau pantulan yang mungkin bisa dikatakan untuk sebagai area yang di reject ya. Makanya seperti ini area support, ini di reject, akhirnya dia membuat suatu area support. Nah, kalau misalkan kita lihat juga di sini kita bisa order block juga di sini, pakai block di sini. Nah, artinya apa sih kalau seperti ini? Artinya kalau misalkan kita melihat ada harga yang dimana harga ini tuh ada kenaikan sekarang itu menuju resistennya, dan sekarang memang ini adalah area resistennya, makanya ada seperti akan penurunan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau kita pakai panah ya, biasanya area resisten ini bisa saja dia turunnya menuju area resisten yang pertama, support yang pertama, maaf. Nah, dari area support ini bisa ada dua kemungkinan. Apabila dia bisa tertembus, ini bisa lanjut untuk turun ke area support berikutnya. Tapi kalau misalkan area support ini ternyata terpantul kembali, dia bisa naik lebih ke area sini. Nah, kalau misalkan di area ini, kalau misalkan di area resisten, apabila harga ini bisa tertembus, kita garis dulu resisten berikutnya ya. Resisten berikutnya mungkin kita bisa ada di level ini. Nah, level ini. Artinya kalau misalkan area blok ini tertembus, ada kemungkinan untuk kenaikan harga di sini. Nah, artinya kita bisa lihat ini arahnya mau kemana. Bisa menentukan mapping kalau misalkan bisa di sini. Nah, ya area ini. Kalau misalnya kita lihat dari 37 ke 44, kalau misalkan support itu dari 34, bisa juga ke hingga 28 atau bisa tembus juga. Ini adalah yang memang paling simpel ya, kalau misalkan dikatakan paling simpel. Kenapa? Karena tidak memakai indikator apapun. Kalau misalkan untuk support resisten, kita cukup menandainya secara manual, itu lebih bagus karena kita lihat patokan dari candlenya. Tapi kalau misalkan ada beberapa indikator yang sudah menentukan support resistennya, itu juga boleh, karena support resisten pada dasarnya biasanya tidak jauh dan ada di area yang sama. Dan ini menjadi area-area yang tepat juga untuk kita bisa bertransaksi, karena kebanyakan dan pada dasarnya dan pada umumnya juga bahwa perdagangan ini kita membeli di harga terendah dan menjual di harga tertinggi. Jadi tetap patokannya adalah pasti apapun indikatornya adalah kita menentukan di mana support dan resistennya untuk kita buy or sell-nya. Seperti itu. Ini mungkin bisa dikatakan sekarang bisa memanfaatkan momen nggak sih kalau kayak gini? Oke, saya lihat kalau misalkan di sini area yang sekarang itu adalah di 30-34 ini adalah area resisten ya. Area resisten artinya kita bisa memanfaatkan momen yang dimana manfaat momennya ini adalah area sellernya. Ya kan, kalau di harga tertinggi kan kita bisa lihat ini adalah harga sellernya. Jadi kalau misalkan sobat trader ini mau memanfaatkan momennya, bisa sell di area 30.34 sampai 30.37. Nah, untuk target utamanya kita ambil di support terdekatnya di area 30.28 atau 30 ya. 30.28. Kalau untuk SL-nya kita tandai di atas resisten yang kedua. Berarti sekitar ada di 30-40 ya. Karena kalau misalkan udah melewati 30-37, artinya dia bisa melanjutkan kenaikannya hingga 30-44.
Makanya di sini kita stop loss-kan di 30.40. Untuk take profitnya kita bisa ambil di 30.28 ya, di support utama. Jadi ini udah masuk area sellernya. Untuk bisa manfaatkan, bisa sell di area sekarang. Seperti itu. Oke, cukup sekian untuk penjelasan support resisten kali ini untuk menentukan harga terbaik untuk bertransaksi. Untuk sobat trader yang pengen tahu lebih lengkap dan lebih rincinya, sobat trader bisa datang langsung ke Building Didimek di Jalan Garuda nomor 88. Sampai jumpa di daily materi selanjutnya. Saya Mary Putri, see you!